Kepala SDN 2 Biluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarten Oli, Kepala SDN 2 Biluhu, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya akan menyampaikan sekilas profil dari SDN 2 Biluhu. SDN 2 Biluhu yaitu sekolah yang telah lolos pada penjaringan sekolah penggerak di tahun 2022 pada angkatan 2. Karena SDN 2 Biluhu telah lolos pada penjaringan sekolah penggerak, maka secara otomatis sekolah akan melaksanakan kurikulum merdeka di tahun 2022 ini. SDN 2 Biluhu memiliki 7 orang guru dan siswa 55 orang pada tahun pelajaran 2022-2023. Baik, kesempatan ini saya akan berbagi atau sharing dengan guru-guru atau kepala sekolah di seluruh Nusantara untuk berbagi praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh saya selaku kepala sekolah, yaitu kami angkat dalam bidang perencanaan berbasis data. Mengapa kami mengambil perencanaan berbasis data? Karena setelah menganalisis rapor pendidikan di tahun 2022 itu bidang literasi itu sangat menurun. Oleh karena itu kami atau saya bersama teman-teman sepakat untuk mengambil praktek baik ini pada bidang perencanaan berbasis data. Saya kira demikian, dan untuk melihat praktek baik selanjutnya, marilah kita ikuti video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini kita punya agenda yaitu menganalisis rapor pendidikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang best practice yang saya laksanakan di SDN 2 Biluhu di tahun 2023. Adapun konten best practice yang akan disampaikan kali ini adalah perencanaan berbasis data. Video ini terdiri dari 5 tahapan. Untuk melihat dan menyimak lebih jelas video best practice ini, marilah kita ikuti tahapannya. Pertama, pada tanggal 3 April 2023, kepala sekolah dalam hal ini sebagai penulis mengadakan rapat Dewan Guru untuk menganalisis raport pendidikan tahun 2022. Pada analisa raport pendidikan tersebut ditemukan bahwa item literasi membaca mengalami penurunan. Kemudian membaca sastra 46%. Artinya setelah membaca ini tidak ada yang di atas minimum. Oleh karena ini yang perlu kita bahas, bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi ini. Ya, jadi ini kita harus punya solusi. Jadi bagaimana caranya, nanti kita akan bahas untuk pertemuan berikut bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi di SDN 2 ini. Oke, Bapak. Assalamualaikum. Tahap kedua, setelah diketahui bahwa pada item literasi membaca mengalami penurunan, maka tindakan selanjutnya oleh kepala sekolah adalah pada tanggal 4 April 2023, yakni 1 hari sesudah mengadakan rapat analisis rapor pendidikan, mengidentifikasi dengan melaksanakan penelusuran atau cross check langsung di setiap kelas, yakni dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan ternyata memang benar bahwa siswa yang lancar membaca didapatkan hanya sejumlah 33 orang dari 50 siswa, dan sisanya rata-rata belum lancar membaca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kemarin kita sudah menganalisis Tahap ketiga, rapor pendidikan dan pada tanggal 5 April 2023, kepala sekolah dalam hal ini selaku penulis melaksanakan rapat pembahasan strategi mencari solusi untuk mengatasi literasi rendah
di SDN 2 Biluhu. Pada rapat tersebut terjadi sumbangsaran dari guru dalam mengatasi persoalan yang ada. Salah satu contoh saran yang diberikan oleh seorang guru, yaitu Ibu Patrawati Yunus SPD, menginginkan agar untuk mengatasi literasi rendah, terutama membaca, diadakan bimbingan belajar khusus. Penulis selaku kepala sekolah sangat menerima saran tersebut. Namun penulis menambahkan, dalam bimbingan belajar tersebut kita menggunakan metode belajar sambil bermain. Penulis berasumsi bahwa belajar sambil bermain, siswa akan lebih tertarik serta tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran ketimbang kita monoton menggunakan metode ceramah atau penugasan. Hal ini diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh para ahli tentang belajar sambil bermain. Terutama bimbel itu ya, jadi bimbel itu sudah bagus. Cuman metodenya mungkin kalau saya berpikir diarahkan pada mungkin kelompok bermain. Karena kelompok bermain itu begini, saya berpikir anak-anak itu ketika belajar sambil bermain mereka lebih semangat ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi saya kira demikian. Akan belajar menyusun kata dengan cara bermain kelompok ya. Nah, untuk kelompok 1 dia menempel kata pergi. Tahap keempat adalah pelaksanaan bimbingan belajar oleh guru yang disepakati sebagai pemberi bimbel, yang terdiri dari beberapa guru atau dilakukan dengan sistem team teaching. Pelaksanaan bimbel ini disepakati dimulai sejak bulan April, minggu kedua, dengan ketetapan hari pelaksanaannya adalah hari Senin, Rabu, dan Jumat, yang dilaksanakan pada waktu ekstrakurikuler. Dan ternyata memang benar bahwa bimbel yang dilaksanakan dengan menggunakan metode belajar sambil bermain, terlihat aktivitas siswa sangat antusias dengan situasi gembira dalam menerima pembelajaran. Yang cepat menempel tadi. Nah, di kelompok 2 ya. Yang berikut kelompok 1. Jadi Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini nih presentasinya. Tahapan kelima atau tahapan yang terakhir, yaitu kepala sekolah atau sang penulis mengadakan rapat evaluasi pada tanggal 5 Juli 2023 atau 3 bulan setelah proses bimbel dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan hasil dari pelaksanaan bimbel dalam mengatasi literasi rendah di SDN 2 Biluhu. Dan ternyata hasil dari evaluasi sangat memuaskan. Untuk melihat angka-angka peningkatan hasil bimbingan belajar, kita dapat pantau melalui pada perhitungan berikut. Pada posisi bulan April 2023, siswa yang sudah lancar membaca hanya 37 orang. Dan pada bulan Juli 2023 menjadi 45 orang, atau 67% menjadi 82%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fat Mahmud SPD, guru kelas 3 SDN 2 Biluhu. Menurut saya, bimbel mengatasi literasi rendah dengan menggunakan metode belajar sambil bermain sangat menarik dan sangat menyenangkan untuk siswa. Insya Allah program ini dilakukan secara terus-menerus oleh Bapak Kepala Sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Sanjaya Dogo. Menurut saya, bimbel literasi dengan menggunakan metode belajar sambil bermain sangat menarik dan menyenangkan.